Halo, halo Reza. Cek, cek. Sambil nunggu yang lain ya. Halo, udah ada siapa aja nih? Absen dulu dong. Boleh. Halo Disa, halo Rinda. Pada di mana nih lokasinya kalau boleh tahu? Boleh mau ngobrol-ngobrol dulu, boleh sambil nunggu yang lain diaktifin mic-nya. Halo. Halo Rinda, Rinda dari mana nih? Domisili sekarang di Jerman sih. Wow, keren. Kuliah apa sekolah apa gimana? Sekolah Oh, hari kerja. sekolah. Oke. Iya. Terus ada siapa lagi? Ada halo Indra, Gracia. Ini bareng nih apa gimana nih? Halo, barang-barang. Oh, bareng. Oke, sip, sip. Barang. Nah, yuk yang mau gabung lagi ditunggu. Tunggu bentar ya, tunggu teman-temannya dulu baru kita mulai. Bentar. Halo Selaksanama. Selaksanama Dito. Dapat dari mana nih? Halo Maura, halo Nisa. Nisa dari mana Nisa? Kalau suaranya kurang jelas atau gimana nanti tolong bilang ya. Siapa lagi nih yang udah hadir? Reza, ada Indah, ada Nisa, ada Dito. Ini Dito, Haran Dito apa Dito siapa nih? Oh, chat. Kita lihat. Halo, halo Maura. Sambil kita tunggu sampai jam 2:05 kali ya. Maksimal. Biar tidak kelamaan. Yuk, boleh dikabarin kalau yang ngajaknya lebih dari satu orang, boleh dikabarin supaya masuk ke room-nya gitu. Mana nih? Ini adminnya podcast populer belum ada ya di sini ya? Nanti kalau yang mau sharing-sharing boleh disiapin, mau sharing apa, mau cerita tentang podcastnya atau mau cerita keluhan-keluhannya juga boleh kok nanti. Ini aku paling presentasi cuma 10 menit, terus nanti Indra juga ada presentasi dari Correct Me If I'm Wrong podcast. Baru nanti sisanya kalian boleh sharing-sharing tentang apapun itu sih. Oke, halo Henda. Ini pada suaranya doang, pada malu apa gimana nih? Kalau di mute nggak apa-apa, dinyalain aja videonya. Biar bisa tahu mukanya gitu, kalau mau. Ya mau sambil minum, nyemil-nyemil nggak apa-apa, santai aja kita ngobrolnya kok. Ya. Oke, masih 1 menit. Itu nih, apa? Jadi ini sebenarnya sharing pertama aku juga sih, jadi ya bismillah lah ya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja, siapa tahu nanti pengalaman-pengalaman aku berguna buat kalian. Dan nanti kalau misalkan ada yang mau di screen record atau di capture atau mau di voice record juga boleh kok. Ya, nanti kalau misalnya ada yang berguna buat kalian. Halo Mas Tole. Mantap. Ntar ya sambil nunggu teman-temannya sampai jam 2:05 lah. Baru kita mulai. Nanti kalau yang mau join ya silahkan, masih bisa kok. Ya. Indra, lagi di mana nih Indra? Kayaknya. Halo, lagi di kafe gua. Oh, pantesan tadi ada suara-suara orang gitu. Oh, Mas Tole ini dari 630 podcast. Halo. 1630 podcast. Reza Hamam. Boleh nih di absen nama podcastnya, siapa tahu bisa nanti di follow gitu.
Bentar ya. Dengar kan? Mau chat nanti kalau mau nanya-nanya, mau sharing boleh. Ini nih ya. Oke, ini sharing screen aku kelihatan nggak nih? Udah aman ya? Aman, aman. Oke, suara aman, video aman. Oke. Lalu Rai Selaksanama. Oh, masih pada connecting nih. Kita tunggu sebentar. Oke. Oh, saya Halo Henda dari Hai Podcast. HII Podcast. HI itu Hai apa nih? Ngobrol-ngobrol dulu kita sambil nunggu yang lain. Oh, Hai. Oke, menarik, lucu-lucu namanya. Kalau Mas Tole ini 1630 podcast ini apa nih? Ada unsur-unsur apa nih idenya nih? Cuma pepesan kosong aja sih. Oh, kepikiran apa nih pas bikin podcast Jadi pertama kali? Gimana? kalau ini sebenarnya gue joinnya sama temen kantor yang udah nggak di satu kantor lagi sama gue, karena mau tiap jam 4:30 itu biasanya break istirahat, sholat, merokok lah sambil ya pepesan kosongnya ngobrol-ngobrol ngalor ngidul sambil nunggu pulang. Seringnya seperti itu dulu. Jadi ya kita bawa aja, kita naikin ke udara. Oke, ya nggak apa-apa Gitu sih. Simple aja sih. Yang penting isinya kan menarik. Siap. Kan band 420 juga kan ya gitu, inspirasinya kan 420 ya udah cuman angka gitu kan. Halo Carolina. Betty. Iya, Nirmanita. Dari podcast mana lagi nih yang hadir nih? Kalau mau chat boleh kasih tahu. Biar tahu pada dari mana aja. Ntar lagi kita mulai kok. Ya. Jam berapa nih? Oke, semenit lagi kita mulai. Sebentar. Dari Rai, Nisa, Rinda, Reza. Oke, aman. Dan Nisa podcast DYHM. Apa nih Nisa nih DYHM artinya? Do you hear me? Apa nih? So tahu. Iya, podcast Do You Hear Me, Kak. Oh, benar. Oke. Iya. Padahal nebak doang nih. Menarik. Ini emang tapi namanya Do You Hear Me atau disingkat DYHM nih? Namanya Do You Hear Me, cuma disingkatnya jadi DHM. Soalnya kalau Do You Hear Me kepanjangan. Oke, sip, mantap. Halo Ida, halo Dir. Ida, halo dari podcast mana nih Ida? Oke nih sambil kita mulai ya buat mempersingkat waktu. Selamat siang semuanya. Jadi terima kasih banget nih buat kalian yang udah mau sharing-sharing. Bisa di-mute dulu sebentar audionya biar aku sharingnya lebih gampang dan nggak noise dengan yang lainnya gitu. Siapa tahu nanti presentasi-presentasi yang aku sharing bisa berguna lah buat kalian sedikit banyak. Gitu. Yang mau di voice record atau mau di screen capture boleh sekali lagi ya kalau misalnya nanti ada yang berguna. Oke, nah kita kan bahas tentang 3 hal sih di podcast. Emang cuma ngobrol aja, emang cuma modal ngomong aja. Menurut aku sih enggak ya. Nah, ada 3 hal nih yang bakal kita bahas nih. Yang pertama, dasar konten podcast yang menarik apa sih? Tuh. Yang kedua, variasi promosi konten. Dan yang ketiga adalah mungkin yang orang-orang belum sadar bahwa sebenarnya podcast itu kalau kita serius ngejalaninnya, bisa loh dijadiin skill buat CV atau karir nanti kalian ke depannya. Gitu. Kita mulai dulu ke slide yang pertama ya. Oke, pertama nggak afdol dulu kalau kita tak kenal maka tak sayang lah ya ini. Jadi perkenalan dulu, jadi aku Bobby dari podcast The Talkative Guy. Sebenarnya aku bikin podcast juga otodidak lah. Dalam arti aku nggak punya background komunikasi, aku nggak punya background interviewer atau semacamnya. Pure emang karena suka ngobrol dan butuh wadah, jadi aku akhirnya bikin podcast. Nah, aku itu aktif bikin podcast tuh dari Maret 2019. Nah, sekarang ini sudah ada 111 episode, alhamdulillah. Kunci aku sih sebenarnya dalam menjalani podcast ya konsisten itu yang pertama. Kalau konsisten itu dalam arti jam tayang sama harinya itu sudah tetap dari awal. Jadi nggak berubah-berubah dan itu menjadi ya kayak mendisiplinkan diri kita gitu. Kalau menurut aku ya cara gampangnya seperti itu. Nah ini
Instagramnya The Talkative Guy sama Instagram pribadinya aku. Kalau misalnya nanti mau sharing-sharing lebih lanjut atau kayak gimana, nanya-nanya boleh kok. Oke, kita lanjut yang berikutnya ya. Nah, menurut aku dalam menjalani podcast atau konten dalam digital umumnya gitu, ada 3 kunci sukses menurut aku ya, ini versinya aku gitu. Yang pertama skill, yang kedua endurance, dan yang ketiga luck. Nah, kalau misalnya skill tuh sebenarnya jangan tunggu kita mahir dalam suatu bidang dulu, baru kita mulai. Jangan, tapi karena pasti kan kita ada proses pembelajaran dan evaluasi, di situ seninya kan. Jadi kita lebih baik ya mulai aja dulu, mulai sambil belajar. Begitupun dulu aku gitu. Kalau misalnya dilihat di scroll-scroll di podcast aku yang sebelum-sebelumnya itu yang di awal-awal, wah masih jelek deh tulisan, visual segala macam. Tapi ya nggak apa-apa, nyoba dulu. Itu kan bagian dari pembelajaran. Jadi skill itu bisa didapat dari proses. Yang kedua adalah endurance. Maksudnya di sini adalah dengan semakin menjamurnya podcaster zaman sekarang, semua orang pengen nih ikut-ikutan bikin podcast. Tapi sedikit orang yang bisa bertahan. Nah, itu kuncinya. Kalau misalnya kita mau sukses, ya kita harus bisa bertahan di tengah gempuran podcaster yang banyak, atau di tengah ide-ide yang makin yang viral itu aja atau kayak gimana, ya kita harus tetap endurance, tetap harus bertahan dengan identitas diri kita masing-masing di podcast kita tersebut. Gitu. Dan yang ketiga adalah luck. Nah, kalau ini sebenarnya bukan kuasa kita sih ya untuk mendapatkan luck itu, karena kan biasanya kan yang penting kita niatnya baik dan all out gitu. Jadi ngasih niat dan usahanya 100%, yakin deh nanti ada aja jalannya supaya kebuka untuk sharing-sharing atau kayak misalkan untuk sukses nantinya. Kayak misalnya aku cerita dikit dulu, mana pernah sih waktu setahun yang lalu aku mikir bahwa ada loh ternyata studio podcast yang disewain buat podcaster di Jakarta ya, itu yang gratis. Itu dulu aku mulai masih kafe ke kafe, rumah ke rumah teman gitu, ngobrolnya santai, berisik, apa kayak gimana ya udah jalanin aja. Yang penting udah coba mulai dan yang penting kontennya gitu. Nah, ini key of success menurut aku kalau misalnya menjalani podcast. Yang selanjutnya adalah sebelum kita mulai nih lebih jauh gitu. Jadi lupain dulu kalau misalnya kalian ikut webinar ini untuk mendapatkan followers atau engagement yang banyak. Karena aku pengen ngasih basicnya dulu dari mindset kita sebagai podcaster dalam bikin konten. Jadi kita lupain dulu nih masalah angka followers, like, komen, dan share. Karena kalau misalnya kita udah punya mindset podcaster yang aku sharing sekarang ini, dengan sendirinya angka-angka tersebut nanti akan ngikutin di konten podcast kita. Dari mulai followers, engagement, nanti akan naik sendiri deh, yakin. Itu. Jadi set the mindset. Oke. Yang selanjutnya, kalau misalnya kita bikin podcast pengen profesional dan nantinya bisa menghasilkan duit, yang ada 2 poin nih. Yang pertama, kita kalau bikin nama, slogan di bio podcast kita, caption, jangan asal dan jangan kopas. Dalam arti jangan asal itu contohnya jangan pakai bahasa yang santai, walaupun isi kalian komedi, gitu kan, atau yang obrol-obrol ringan. Make it profesional lah, walaupun kelihatannya kontennya receh. Itu yang penting. Karena kan brand-brand apa segala macam ngeliatnya pasti dari bio-nya kita, dari caption-captionnya kita, gitu. Dan jangan kopas. Walaupun kayak maksudnya kita punya idola podcaster siapa, jangan kopas, kan bisa dimodifikasi lah dikit-dikit kata-katanya, gitu kan. Jadi lebih gampang. Nah, poin kedua adalah dari awal mulai podcast atau dari kalian baru mulai podcast ini, tentukan 1 atau 2 warna dan font yang sama sebagai template desain atau visual. Itu kan biasanya kita kan ngelihat sesuatu kan dari visualnya dulu dong, nggak bohong, apalagi di Instagram. Nah, kalau dilihat template-nya dari awal, oh udah enak nih, tulisannya seragam semua, nggak ganti-ganti, terus warnanya cuma 1 atau 2, jadi nggak bikin sakit mata. Nah, kan lebih enak. Itu menambahkan nilai jual kita untuk menjadi profesional. Itu yang penting. Yang selanjutnya, nah ini nih, identitas itu penting. Jangan sampai karena kita pengen bikin podcast dan ikut-ikutan doang, kita bikin apa-apa yang ikutin tren atau viral. Boleh sesekali, tapi dengan identitas kamu sendiri. Gitu. Misalkan kamu suka konten receh-receh kayak misalkan podcast mas atau segala macam ya, tapi kan namanya bercandaan kan luas ya. Nah, bikin versi bercandaan kamu sendiri yang emang nyaman di kamu. Karena bagus atau enggaknya ya relatif tiap orang. Kita nggak bisa muasin semua orang kok, intinya gitu. Jadi konten kamu tuh harus kamu banget biar kamu bangga promosiin ke orang-orang atau brand sekalipun. Gitu ya. Jadi find your identity. Oke, yang selanjutnya. Nah, ini yang penting yang mungkin
ada beberapa podcaster yang anggap sepele. Tentukan jadwal tayang yang spesifik dan konsisten. Karena kalau misalnya kita jadwal tayangnya spesifik, orang akan nunggu terus di jam segitu. Jadi kayak acara TV aja kan, misalkan kayak Tonight Show. Setiap malam udah tahu nih jam 19.30 atau jam 19. Ya udah orang akan tahu, oh kalau mau dengerin mau nonton Tonight Show atau mau dengerin podcast Mas setiap hari apa, jam berapa gitu. Jadi itu udah dari awal harus sudah di-set. Kalau kalian yang sudah terlanjur tapi belum memulai, ya nggak ada salahnya, nggak masalah kalian perbaiki dari yang sekarang sampai ke depannya gitu. Nah, ini ada keyword aplikasi buat content planner Instagram nih, kalau kalian belum tahu namanya Plannerly, salah satunya di HP. Udah tinggal ngeset aja, misalnya dari seminggu sebelumnya kita mau ngeset buat hari minggu depan atau gimana, nah itu udah bisa di set caption sama gambarnya gitu untuk kalian nge-share. Jadi nanti otomatis nge-publish-nya begitu hari H-nya. Jadi udah dimudahkan banget lah. Jadi nggak ada kata-kata nggak bisa konsisten begitu. Oke, nah ini pembahasan pertama yang tadi, konten yang menarik seperti apa sih? Yang pertama, balik lagi yang aku tekenin adalah jangan anggap podcast itu gampang, cuman ngobrol doang, asal ngomong aja dengan melantar belakangi bahwa freedom of speech atau semacamnya gitu, kayak bebas gue ngomong apa aja nyantai. Jangan, itu kita harus hati-hati. Mungkin sekarang podcast itu masih bebas gitu, belum ada kayak YouTube yang AdSense segala macam, tapi nantinya itu konten kan akan selamanya didengar. Nah, kalau kita asal ngomong, asal bercanda, nah itu dia, nanti akan ngerugiin itu mungkin di masa depan. Jadi lebih baik kita riset. Kalau riset itu pun juga lebih dari satu sumber. Jangan cuma satu sumber aja, karena berbahaya kan. Bisa aja dari link ini kita riset tentang relationship, misalkan, dari link A. Nah, link B bisa jadi beda nih. Nah, kita kurasi lah, dalam arti kita baca dua-duanya, kita ambil versinya kita, jangan kopas. Balik lagi, riset sama kopas beda ya. Habis itu kita bikin kerangkanya. Kalau misalnya kita mau interview, ngajak ngobrol santai teman-teman, menurut aku sih penting ya buat kita buat kerangkanya. Karena kita sebagai pendengar kalau dengar obrolan yang ngalor ngidul terus tiba-tiba selesai, malas gitu. Dalam arti udah skip aja. Jadi kita harus ada poin-poin yang minimal. Bukan dalam arti kerangka itu detail ya, pertanyaan gitu-gitu nggak usah. Gitu. Nah, seringkali kita kontennya itu dalam podcast di Instagram cuman ngepost apa yang kita rekam. Misalkan tentang toxic relationship. Ya kita cuma ngepost bahwa hari ini kita rekaman toxic relationship sama teman kita A. Ya, sementara teman kita kan nggak dikenal banyak orang gitu. Jangan kayak gitu dong. Tapi kita bikin konten yang shareable dalam arti kayak fun fact, carousel itu yang di swipe kiri, kiri ya. Jadi kayak misalkan kita bahas tentang toxic deh. Ya udah kita fun fact aja kayak toxic relationship di Indonesia sebenarnya berapa persen sih dialami oleh cewek atau cowok sih? Kita riset tuh. Kita kembangin dari carousel apa kayak gimana. Nah, itu kan orang bisa nge-share karena wah ternyata ada fakta baru nih ya. Nah, orang bisa nge-share di story-nya dia. Begitu. Nah, baru terakhir nanti ada promo materinya tersebut yang dibicarain. Kalau misalkan kalian mau dengerin tentang toxic relationship, boleh loh dengerin podcast kita yang ini sama ini gitu. Nah, yang selanjutnya adalah kuncinya relevan dan riding the wave. Jadi dalam arti riding the wave itu maksudnya bukan ngikutin tren aja atau ngikutin yang viral ya. Nah, yang pertama itu relevan. Kita misalkan yang lagi viral tentang kemarin tentang McD Sarinah yang perpisahan. Nah, kita lihat relevan nggak sama podcast kita. Kalau misalnya podcast kita horor atau podcast kita komedi gitu, ya janganlah karena itu kan isu-isu sensitif, jangan dibahas. Jadi relevan itu ini keterkaitan nggak sih dengan konsep podcast kita. Nah, riding the wave itu adalah gimana caranya manfaatin momen tadi misalkan saat bahas tentang McD Sarinah dengan versinya kita sendiri, ngebahas tentang versi McD Sarinah, tapi tetap dengan gaya kita sendiri gitu. Misalkan kayak berapa orang sih, iseng-iseng aja gitu kan, berapa orang sih yang kemarin datang ke McD Sarinah sampai segitu ramenya gitu. Misalkan ada yang bahas tentang podcast-podcast receh kayak gitu. Jadi kuncinya riding the wave, relevan, sama tanpa meninggalkan identitas brand. Nah, yang selanjutnya adalah ada gimmick. Dalam arti misalkan kalian punya podcast obrol-obrolan interview gitu kan. Ya interview itu kan nggak mesti baku tanya jawab kan, bisa aja sketsa. Misalkan dari 4 orang ada 2 orang yang ngobrol-ngobrol dulu tentang PSBB, misalkan aduh gue malas nih PSBB mulu, terus yang satu menimpali curhat. Nah, terus tiba-tiba ada lagi 2 temennya yang seolah-olah datang ke obrolan atau tongkrongan tersebut. Kan itu kan jadi lebih cair kayak gitu. Jadi gimmick-gimmick seperti itu juga penting sih. Nah, kalau misalnya kalian post konten di sosial media, jangan cuma asal post atau misalnya kayak ada postnya tentang PSBB. PSBB tanggal berapa,
keadaannya begini-begini, jangan cuma kayak gitu, tapi harus ada storytelling. Storytelling itu adalah kita bisa membawa emosi gitu. Misalkan dari PSBB kita bisa bahas tentang kayak awalnya gimana sih bisa terjadi PSBB, terus apa yang kamu rasain dengan adanya PSBB. Nah, yang terakhir kita harus ada call to action. Misalkan kalian mau denger gak sih keluh kesah kami tentang PSBB gimana? Coba dong klik link di bio apa gimana. Nah, itu namanya call to action. Harus jelas ya, jangan bertele-tele. Nah, ada lagi nih kalau misalnya kalian yang ngejalanin podcast komedi, rata-rata itu ada joke-joke internal. Dalam arti kalian doang yang ngerti. Itu kan kalau kalian mau pendengarnya meluas itu nggak bisa kayak gitu kan. Dalam arti kalian yang ketawa sendiri, belum tentu penggemarnya ngerti. Nah, itu dikurang-kurangin kayak gitu. Cara ngetesnya gimana ya kalian komedi buddy lah kalau misalnya di stand up istilahnya kayak ngobrol sama teman-teman terdekat, gimana sih joke gue tuh lucu gak sih ngobrol bahas ini apa segala macam, apa cuman gue doang yang ngerasa ya, itu sih. Nah, karena aku juga pernah rekaman sama podcaster dari luar daerah juga, ini nih ada beberapa yang ngeluh karena minder dari daerah, padahal justru itu harus jadi poin plus, dia harus bawa local pride-nya dia. Contoh gini, misalkan kamu orang Sunda, bahas podcastnya bahasa Sunda, nggak masalah. Nanti di podcast di Instagramnya kalian bisa promoin materi podcast Sunda, sama kalian kasih fun fact atau info-info, misalkan kamus bahasa Sunda, artinya misalkan bahasa Sundanya aku apa sih, bahasa Inggrisnya saya apa sih, jadi followers kalian tuh bisa belajar juga gitu, nggak hanya karena ngedengerin bahasa Sunda nggak ngerti, ya kalian kasih info dong biar pendengar kalian ngerti gitu, mengedukasi juga. Yang selanjutnya adalah kalau misalkan kalian mau promosi, konsepnya aku itu pertama dari tahu, jadi kenal, lalu dekat. Nah, orang bisa tahu tuh karena apa sih? Misalkan kita promosiin ke teman-teman, ya jangan broadcast, personal. Hai Bob, hai Mas Tole, hai apa, gitu-gitu. Jangan kopas, personalisasi. Orang biar berasa kenal, deket gitu, engagement sama kamu gitu, dan minta feedback. Jangan cuma asal promosi, udah gitu kan, ya udah minta feedbacknya, menurut kamu gimana sih podcast aku gitu-gitu. Nah, itu akhirnya orang jadi tahu dan kenal kalau misalnya kita minta feedback dan personal. Habis itu yang tadi aku bilang, bikin konten selain promosi materi podcast, tapi rutin. Itu kuncinya, rutinnya itu biar orang ngeh, oh setiap hari Senin jam segini ada konten lain loh selain podcast gitu. Nah, kalau misalnya kita kolaborasi, ini menurut aku ya, kalau misalkan bisa sama yang belum kenal, atau idola pun nggak masalah gitu, jangan minder. Gitu. Karena podcast aku sendiri konsepnya adalah sharing-sharing sama orang yang belum aku kenal sama sekali. Itu bener-bener aku DM, asal sopan, oke kok. Nah, kita kalau nge-collab itu jangan asal, Kak, collab dong, Kak, apa dong, jangan. Tapi kita ngasih nilai tambah lah, maunya. Kita misalkan, Kak, collab yuk, kita nggak bahas soal ini, karena identitas podcast aku tuh tentang ini. Nanti aku kasih pembahasannya gini-gini. Jadi orang tuh ngerasa lebih personal dan dihargai gitu. Jadi jangan melihat sesuatu ya karena dia podcaster besar minder, karena dia podcaster kecil ya udah yang penting ngobrol-ngobrol santai. Jangan, perlakukan semua profesional gitu. Nah, kita juga harus pelajari insight, dalam arti di Instagram kan ada insight. Nah, kita pelajari kalau misalnya podcast kita itu ngepost di Instagram itu ramenya jam berapa sih, kita ikutin. Jadi jangan mengikuti podcaster lain kalau podcast ngepost jam segini jangan, kita lihat insight kita masing-masing. Nah, kalau misalkan kita pakai Instagram Ads, aku saranin lewat Facebook Business Manager yang terkoneksi dengan IG Ads, karena itu lebih detail. Dalam arti kita pengen bahas tentang engagement bisa, traffic bisa, data-data detail lainnya juga lebih bisa. Jadi kalian googling aja Facebook Business Manager, kalian daftar, nah itu bisa koneksi ke IG Ads, kalian bisa belajar. Gitu. Nah, kalau misal kalian pakai hashtag nih, jangan asal kopas, jangan asal banyak, atau jangan numpang sama hashtag lainnya yang nggak berhubungan dengan konten podcast kalian. Kalau misal kalian mau ngecek hashtag yang akurat atau kayak misalkan yang lagi tren sekarang ini, ya kalian bisa buka allhashtag.com itu ya, yang aku udah kasih tahu. Nah, ini yang kurang nih di podcast-podcast atau akun-akun Instagram zaman sekarang yang baru dibikin. Karena merasa baru, dia harus banyak-banyak ngepost. Padahal itu juga benar, tapi yang lebih penting adalah kita harus banyak-banyak interaksi lewat akun Instagram podcast kita tersebut. Interaksinya juga dengan akun-akun yang sejalan konsepnya dengan podcast kita. Jangan semuanya kita komenin, jangan semuanya kita love, karena itu mempengaruhi algoritma. Atau following pun mempengaruhi kok, jadi itu harus lebih hati-hati sih ya. Karena di di Instagram sekarang tuh ada fitur baru namanya pin comment. Misalkan kalian komen di
akun manapun, komen kalian menarik, bisa di-pin. Nah, pin itu muncul langsung paling atas. Nah, itu kan bisa menambah interaksi ya ke Instagram kalian. Jadi harus berhati-hati, tapi juga harus mulai dicoba ya yang kayak gini-gini. Nah, kalau misalnya podcast mungkin dipikir-pikir jauh sama TikTok sama YouTube. Ya tapi TikTok sekarang yang lagi tren, kenapa enggak? Itu dia riding the wave-nya tadi. Cuman bikin TikTok-nya versi podcast kalian. Misalkan podcast kalian tentang self-development, toxic relationship, ya bikin aja TikTok gitu kan. Cewek sama cowok lagi berantem hubungan, nah ini namanya toxic, gitu-gitu aja. Jadi yang ringan-ringan aja tapi tetap sejalan sama visi misi podcast kalian. Nah yang terakhir adalah masuk komunitas dan aktif bersuara. Ya kita semua kan kenal dari komunitas nih kan, dari sahabat Podpop. Nah itu banget. Itu bagus banget. Tapi yang lebih penting adalah kita aktif bersuara biar dinotis. Oh orang ini bawel, oh orang ini itu walaupun jelek atau positifnya itu pasti kita bakal dinotis dan diingat daripada kita sekedar masuk grup jadi pendiam doang. Menurut aku itu ya. Nah, kalau misalnya kita untuk skill dari podcast yang tadi aku bilang, kalau misalnya kita nulis caption dan script dan yang lain-lain belajarnya benar, kita bisa dapat ilmu copywriting. Kalau misalnya kita sering-sering ngobrol, sering-sering interview, komunikasi, otomatis belajar dong. Kayak misalnya aku sekarang juga lagi belajar komunikasi nih kan. Nah, kalau misalnya kita suka desain, kita dapat ilmu desain grafis. Kalau kita ngedit-ngedit dikit audionya secara detail, kita juga bisa jadi editor film atau musik loh. Nah, kalau misalnya yang terakhir adalah yang mungkin nggak orang banyak sadari adalah sekarang voice over itu industrinya lagi naik. Kalau misalnya kita ngobrol, ada nadanya, ada intonasinya buat lebih menarik, itu ternyata bisa diduitin juga loh, dan bisa masuk CV. Gitu. Nah, ini ada rekomendasi akun Instagram dari aku, mungkin kalian bisa screen capture atau segala macam gitu kan. Jadi bisa kalian telusuri nanti atau follow, bisa belajar banyak. Ini adalah IG yang komunitas dan belajar. Jadi kalian bisa berkoneksi dengan orang banyak dan juga belajar gitu kan, kayak nambah ilmu, kayak Vocraft, gratisin belajar. Nah, ini nggak usah aku sebutin lah ya. Nah, ini kalau aku rekomendasi, kalau kalian punya budget lebih, kalian ikutin yang kelas official yang paling bawah, kelas berbayar komunikasinya Mas Panji Pragiwaksono. Itu top, cuma 200 ribuan tapi worth it lah, gimana caranya ngomong lebih rapi segala macem gitu, ada prakteknya juga. Tapi kalau yang lain-lain juga banyak yang gratis kok, yang aku kasih kebanyakan gratis, jadi tenang aja. Nah, ini kalau rekomendasi inspirasi podcaster menurut aku. Mungkin kalian tahu Magna Talks, BKR Brothers sudah tahu lah ya, tapi kalau kayak kalian nih yang lagi bahas tentang toxic relationship atau relationship anak-anak muda zaman sekarang, coba cek Instagramnya Gary Ardian deh, dia punya podcast juga bagus tuh. Kalau misalkan kayak menjadi manusia juga self journey gitu-gitu kan lagi naik. Kalau yang komedi, coba ikutin BKR Brothers, dalam arti ikutin itu konsepnya ya, bercandaannya, dalam arti nggak terlalu vulgar, tapi masih bisa menjual juga buat brand, karena mereka kan udah dapat duit tuh dari situ. Oke, nah ini kalau misalkan kalian butuh inspirasi konten podcast atau misalkan di Instagramnya, kalian bisa follow ini orang semua nih gitu. Ada yang dari luar negeri juga, ada yang dari Indonesia juga. Jadi kalian bisa coba satu-satu mana yang sesuai dengan kalian. Ini ada juga sampai belajar bahasa Indonesia ke @ivanlanin. Kalau kalian ngerasa kosakata bahasa Indonesia kurang baku apa kayak gimana, bisa dicek di Instagramnya. Dan ini kebanyakan juga bukan orang-orang yang followersnya banyak, tapi engagementnya tinggi dan ilmunya banyak. Jadi nggak sia-sia. Oke, nah ini sekarang kan lagi banyak orang yang rekaman online. Ini menurut surveinya aku ya, ada 2 cara yang paling enak. Yang pertama, lewat fitur invite friends di Anchor yang mungkin kalian udah pada tahu. Nah, yang kedua ini adalah Crackbot di Discord. Kalian bisa Google, caranya gampang kok. Atau salah satu orang di komunitas ini juga ada @ruang.maheswara, dia juga ngepost cara rekaman di Crackbot, kalian bisa cek di Instagramnya. Gampang kok, jadi lebih gampang editnya juga. Oke, ini yang terakhir menurut aku adalah kita harus enjoy the process, karena podcast ini perjalanannya masih jauh nih supaya jadi AdSense apa segala macam, tapi sudah ada arah-arah ke sana. Jadi kita lebih baik enjoy the process dan nggak usah ngarapin hasil apa kayak gimana, nanti akan, kalau kita sudah menerapkan yang tadi aku bilang nih, insya Allah nanti hasilnya juga akan oke dan bisa dimonetize juga pastinya. Nah, kalau misalnya kalian mau tanya lebih detail, private consultation atau segala macam, kalian bisa hubungi aku di WA, di DM Instagram atau email. Nah, ini kita menyediakan layanan konsultasi yang gratis dan berbayar. Yang pasti kalau misalnya berbayar itu
lebih detail dan lebih private untuk podcast kalian doang. Caranya nih beda-beda karena treatmentnya tiap podcast. Gitu. Sekian presentasi dari aku. Kita lanjut ke Indra nih. Halo Indra dan Gracia. Halo semua. Monggo. Mau share apa nih? Boleh. Bentar, aku ini dulu. Ini sharingnya. Udah bisa belum, Indra? Screen sharing. Bentar ya, gue coba ya. Was disabled. Belum bisa. Belum. Belum. Gimana ya cara? Bentar. Pause share. Oke, stop. Nah, ini aku udah stop. Multiple. Oke, silakan, Indra. Udah siap? Udah bisa tuh harusnya. Oke, sip. Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat siang menjelang sore. Jadi kita dari CMIW, kebetulan kita juga podcast baru, cuman mungkin dari background pekerjaan kali ya, dari background pekerjaan antara gue sama Grace ini cukup dekat dengan yang namanya brand sama desain. Jadi ini kita mau sharing aja, berbagi gimana sih caranya kalian buat monetize konten kalian as a content creator, yaitu di Spotify atau di Anchor. Tapi kalian nggak perlu harus ngikutin yang dari Anchor gitu. Jadi kalau misalnya di Anchor kan udah pasti dapat berapa dolar. Nanti kan pasti ada maksimalnya tuh $52. Nah, ini gimana caranya kalian buat nawarin ke brand-brand yang memang butuh media buat iklan gitu. Sampai sini kedengaran ya? Jelas ya suaranya ya? Kedengaran nggak, Bu? Jelas nggak? Jelas ya? Oke. Jadi di sini kita sengaja bikin namanya media deck. Tujuannya adalah ini kurang lebih ya kalau misalnya kalian bisa bilang adalah company profile atau presentasi sponsorship lah ya. Gitu. Jadi biar si brand atau si agency nantinya yang mau iklan ke kalian itu tahu, oh kita nih iklan ke siapa gitu. Kalian siapa sih? Kalian itu media apa sih? Terus kalian juga punya media buat promosi itu apa aja gitu. Nah, untuk itulah media deck digunakan. Jadi biar mereka tuh bisa saling mengenal antara si brand sama si kalian gitu, content creator-nya gitu. Mungkin bisa kita lanjut ya. Oke, jadi kita perkenalan dulu. Di sini sebenarnya kalian bisa dicatat sih apa aja sih isi dari media deck ini. Yang pasti kalian harus memperkenalkan diri kalian. Jadi baik diri kalian secara personal ataupun dari produk kalian atau brand dari podcast kalian sendiri gitu. Yang pertama ngomongin brand dulu berarti ya. Jadi kayak ngasih tahu ini CMIW apa, berarti yang punya kalian apa gitu kan ya. Jadi kita mesti kasih tahu identitas kita tuh. CMIW itu siapa sih? Apa sih sebenarnya? Dari apa sih dibuatnya dan idenya dari mana? Nah, itu kalian mesti jelasin sebenarnya. Kayak gitu. Biar mereka lebih tahu dan mereka bisa punya pandangan atau bayangan bahwa si content creator ini sesuai nih dengan segmen market kita gitu. Lalu di sini sih kalau dari CMIW kita akan menjelaskan dari brand identity juga. Jadi ada color guideline-nya juga, terus juga menjelaskan bahwa purple itu apa, terus kenapa harus orange warnanya. Nah, ini kita jelasin juga kenapa kita harus menggunakan warna ungu dan warna orange. Jadi di ungu ini memang gua sama Grace itu sepakat bahwa kita tuh lebih harus trustworthy, terus devotion, terus kita juga punya nilai wisdom sama dignity. Itu kenapa kita pilih warna ungu. Awalnya kita bikin untuk brand tuh kayak kita listen gitu, kayak kita mau dilihat orang lain itu seperti apa. Kayak pengennya tuh jadi yang aman, tapi kita yang bisa fleksibel, dan gue sebagai graphic design akhirnya gue cari-cari apa yang kira-kira merepresentasikan itu. Ya udah jadinya keluar dari segi warna, dari segi ada lagi ya dari font segala macam. Kita pengen kasih lihat kalau kita tuh fun, makanya kita pakai font ini. Terus kayak ini soal logo sih ya. Kalian ada baiknya juga bikin logo, nggak asal juga, tapi ngikutin nilai luhurnya brand kalian gitu. Jadi kurang lebih kayak gini. Mungkin nama gue Indra gitu, tapi pasti banyak ada jutaan Indra di luar sana gitu kan. Ada jutaan Indra di luar sana yang ada Indra Warkop, ada Indra
Bekti, indera siapalah, whatever. Tapi yang membedakan antara indera gua dan indera yang lain itu apa gitu. Jadi apakah gua misalnya indera bencong gitu atau indera ya pokoknya gitu. Jadi ada faktor pembeda dan betul. itu biasanya bisa kita kasih lihat dari logo. Logo juga betul. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah salah satu alternatif version. Jadi kalau misalnya kita mau promosi dan lain segala macam, kita udah punya guideline-nya sendiri. Oh, kalau misalnya di background warna putih kita pakai warna ini, background warna orange kita pakai warna ini, atau hitam putih kayak gitu. Nah, di sini gue mau jelasin lagi nih. Di sini kan kita adanya profile. Nah, tujuannya itu sebenarnya apa sih? Nah, kita tuh sebenarnya berharap bahwa brand dari si konten yang kita bikin itu sejajar sama orang yang bikin. Jadi jangan sampai ketika mereka si brand ini punya produk yang nggak bisa masuk sama kontennya atau brandnya sendiri atau produknya sendiri, produk si kita podcastnya, itu mereka masih bisa lempar ke personalnya, hostnya gitu. Misalnya nih kalian berlima, setiap kalian 5 orang kan punya karakter yang beda-beda. Nah, kalian bentuklah sebenarnya personal branding dari diri kalian sendiri. Misalnya kalian as host atau mungkin as apa, atlet atau segala macam. Nah, nanti kita berharap bahwa brand dari si produk kalian itu akan naik seiringan dengan profil kalian juga gitu. Jadi nggak cuma yang intinya yang terkenal nggak cuma produk kalian lah, tapi kalian juga ikut orang bilangnya juga gitu bahwa kalian punya kontribusi di situ. Terus ada baiknya juga, misalkan kalian lebih dari satu atau enggak ya emang cuma sendirian doang ya. Buatlah suatu persona yang nanti akan jadi brandingnya kalian. Betul. Di situ. Jadi karakternya kalian lah ya. Yeah. Apa yang mau kalian bringing to the table gitu. Yeah. Nah, kalau kita udah milih kan satu-satu ya. Betul. Gitu. Jadi persona itu penting sih. Jadi maksudnya ya contohnya ini kita ngasih di situ ada kasih warm sama trustworthy untuk gue dan si Grace fun and intellect voice persona. Jadi kalau misalnya nanti suatu saat ada brand yang mau voice over dan mereka mau tahu karakternya kayak gimana, itu mereka udah bisa tahu, oh kalau gue butuh yang warm sama trustworthy ya gue pilih Indra. Kalau gue mau cari yang fun sama intellectual ya udah gue pilihnya Grace. Even though kalau misalnya ternyata kalian juga versatile ya nggak masalah, tapi ada baiknya buatlah satu brandnya gitu kalian karakternya ya. Seperti itu ya personanya. Oke, lanjut. Jadi ini vision missionnya, kalian juga mesti harus bikin vision mission juga di situ. Sebenarnya kalian tuh dalam 5 tahun ke depan tuh kalian mau jadi apa? Apakah hanya podcast aja atau bisa lebih big, atau bigger than that gitu? Kalau di kita ya pasti be the biggest media to share opinions and stories. Yang lu bilang yang vertikal horizontal. Oh iya. Nah, jadi pengembangan itu pun juga ada 2 tipikal ya, ada horizontal sama vertikal. Nah, yang namanya horizontal itu perkembangannya misalnya nih kalian bikin podcast baru lagi dengan identity yang berbeda, yaitu apa sih kalau garis samping? Jadi dia melebar, berarti widespread, berarti kayak misalnya kita cuma di Tangerang dong, terus jadi ke seluruh dunia. Betul. Kayak gitu misalkan. Atau mungkin kalian naik ke atas nih, vertikal kalau atas ya. Iya, vertikal. Ya kalau vertikal tuh berarti kalian misalnya naik langkah, naik level, misalnya dari podcast doang jadi ke YouTube, nanti jadi YouTube misalnya kalian bikin agency sendiri. Nah itu nanti kalian akan mau jadi seperti apa gitu as a content creator. Correct me if I'm wrong ya. Yes, balik lagi correct me if I'm wrong. Ini target audience, jadi kalian mesti jelasin juga target audience kalian tuh apa aja sih, siapa aja pendengar kalian. Jadi biar si brand ini tahu, brand yang mau ngiklan di kalian tuh tahu, oh sesuai nggak sama target marketnya mereka. Kalian mesti jelasin, ini target market gue tuh dari umur 18 sampai 35 tahun, gendernya tuh male dan female. Okupansinya apa aja nih, student, employee, atau misalnya apa. Lalu marital statusnya single and married atau widow, misalnya ada yang butuh nyari market yang janda misalnya. Lalu location-nya nih, kalian juga mesti jelasin di Jakarta, di Surabaya, di Yogyakarta, dan lain segala macam. Nah, ini pun juga jadi target audience buat kita nih, Cemil nih sebenarnya. Kita kalau misalnya di satu saat kita akan segmenting target buat advertising, ya kita akan ngejarnya ke location-location ini. Gitu. Lalu interest-nya juga kita mesti lebih spesifik lagi, ke relationship, financial, teknologi, lifestyle, music, sama films gitu. Lalu ini demografiknya, nah ini sebenarnya sih data yang kita sajikan dari pendengarnya CMIW ke brand itu, biar mereka lebih jelas, oh ternyata pendengarnya itu jauh lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Terus ada yang not specified juga dan non-binary gitu. Jadi sebenarnya intinya ini adalah penyajian data sih untuk ke si brandnya itu sendiri. Lalu ini grafik streamer, ini pasti kalian semua akan dapat ada di Spotify dashboard kalian. Jadi nanti kalian cuma tinggal lihat aja dan kalian bisa
cari tahu, dan ini sebenarnya wajib disajikan gitu ya. One day mungkin ketika kalian udah cukup besar, pasti ada brand-brand mungkin yang nggak cuma di Indonesia doang gitu. Bisa aja yang dari Singapura, dari Malaysia, atau dari Australia. Misalkan kayak ada perusahaan dari luar pengen masuk ke Indonesia dan kalian tuh juga ini yang paling tinggi Indonesia. Oh ya, ini berarti bisa salah satu media yang terbaik untuk promosi. Lalu ini okupansinya, ini sih nggak penting sih, ini punya data lagi. Ini yang mendengarkan kita tuh banyakkan adalah employee dan 18%-nya adalah students gitu. Nah, lalu kalian juga jelasin juga nih genre sama themes kalian. Kalau dari CMIW kan ada slice of life, feminism, sex, sama relationship gitu. Kayak kalau dari sosial media, sebisa mungkin kita bikin segmen juga. Jadinya nggak itu-itu aja yang kita kasih lihat. Kalau teaser kan udah biasa ya, setiap episode baru pasti ada gitu. Tapi ada kan juga yang lain, dan kalau bisa yang naikin engagement. Misalkan kayak kita sempat bikin monolog ya, atau dialog. Itu kita open untuk semuanya. Kalau misalkan mau bikin, bisa kita ambil, kita bikin desainnya juga, dan mixingin-nya. Ya. Terus kayak curation juga, ya kan, curation dari orang-orang yang kira-kira kesukaannya apa, misalnya tentang buku ya apa. Jadi tujuannya adalah memang kita bikin segmen-segmen ini adalah kita tahu bahwa di Spotify atau di Anchor itu nggak ada interaksi antara si pendengar sama host. Itu sama sekali nggak ada. Jadi mau nggak mau kita hanya berpaku sama sosial media di luar dari itu. Instagram, Facebook, atau mungkin nanti TikTok yang mungkin bisa komen atau bisa ambil interaksi. Nah, ini adalah salah satu interaksi dua arah yang bisa kita lakukan untuk meningkatin engagement, yaitu bikin monolog, bikin teaser, bikin segmen-segmen yang memang bisa bisa mencari kontributor yang lain lah intinya. Gitu. Terus platform. Ya, platformnya ya sebisa mungkin kita harus bisa ditemukan di mana aja. Dan ini penjelasannya aja sih untuk si brandnya nanti kalau dia lihat si Media Deck ini bahwa kita tuh ada tersedia di mana aja. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan lain-lain sih sebenarnya. Lalu growth. Jadi ini sebenarnya wajib harus kalian tampilkan. Kenapa? Karena biar mereka tuh tahu, oh kalau misalnya growth-nya kalian tuh udah berapa sih? Total starting-nya kalian tuh berapa? Streams-nya kalian berapa? Listeners kalian tuh berapa? Jadi itu mereka pasti pengen tahu gitu. Tapi kalian kan nggak mungkin dong ngasih dashboard kalian ke brand karena itu sifatnya kan discreet gitu. Itu milik kalian sendiri dan itu adalah yang kalian lihat gitu. Nggak boleh disebarkan kemana-mana. Nah, akhirnya kalian harus membuat ya udah salah satunya adalah ini. Gimana caranya kalian untuk bisa menunjukkan nih pencapaian kita saat ini itu sampai dengan segini ya segini nih gitu. Jadi ketika dia udah tahu, reach-nya udah oke nih, listeners juga udah oke, adalah kita masuk gitu. Kita kasih deh gitu. Jadi biar mereka tahu, oh sekarang ini datanya kalian segini gitu. Juga jadi bisa lihat harga yang kita kasih itu sebetulnya quality apa enggak. Betul. Nanti tergantung dari harga dana kalian sendiri. Nah, nanti kita akan jelasin lagi selain Media Deck ada lagi yang namanya Red Card gitu. Nah, ini adalah estimasi. Jadi kalian mesti bisa estimasikan in the end, kalian selama 1 tahun ke depan itu akan seperti apa. Kenapa gue bilang ada estimasi? Di podcast ini, konsep iklannya berbeda. Jadi kalau misalnya kalian bisa masukin segmen sponsorship, atau mungkin bikin satu episode yang khusus buat brand, itu pasti kan selamanya itu. Pasti kan akan didengarin terus. Kalau misalnya si brandnya mau iklan di bulan Januari, tapi kan itu udah masuk ada di Anchor kalian, kalau kalian nggak hapus. Jadi selama 1 tahun ke depan, ya si brand itu punya episode sendiri khusus untuk itu. Nah, itu tujuannya adalah gimana? Nah, di podcast ini gue lihat adanya satu behavior, kalau misalnya kalian posting konten baru, itu pasti akan ngikutin konten-konten lama kalian tuh akan ikut naik juga kan listenernya. Gitu. Misalnya kayak kalian udah posting konten ke-15, tapi orang-orang pasti akan denger di episode 1 juga. Iya, episode 2 juga. Ada kecenderungan seperti itu. Nah, itu adalah potensi buat kalian untuk menjual juga. Kenapa kalian harus menjual episode kalian buat si brandnya misalnya. Nah, ini juga tergantung ya. Kalian punya nggak red card untuk memberikan penawaran untuk si brandnya, brand itu sendiri. Karena biasanya ada juga podcast-podcast yang gue nggak mau jual episode, gue maunya ngasih segmen sponsor aja. Udah. Gitu. Itu bisa juga gitu. Jadi tergantung dari kalian maunya kayak gimana sebenarnya.
Nah, lalu terakhir ya udah call to action sih. Kita tadi di mana aja, yaitu kalau misalnya kalian mau follow ada CMIW Podcast, di Facebook ada CMIW Podcast, dan di Twitter, dan sisanya ada email. Ada baiknya sih kayak masukin juga kayak nomor handphone, yep. Gitu. Jadi kalau misalnya ketika kalian ngasih ini, mereka tahu mereka mau hubungin di mana, gitu. Paling itu aja. Nah, ini adalah media deck. Jadi nanti akan ada satu lagi, sebenarnya, tapi gue nggak bisa sharing. Kenapa? Karena ini sifatnya agak kredensial ya. Jadi masalah harga. Jadi kalau misalnya kalian bikin red card, itu kalian sesuaiin juga sama achievement kalian, terus juga sama currently kalian bisa ngebayar mereka tuh berapa. Maksudnya ngasih nilai value dari harga red card-nya berapa, itu juga tergantung dari kalian sendiri gitu. Intinya sebenarnya ada dua yang mesti dikasih kalau misalnya kalian mau dapetin sponsor atau dapetin iklan dari luar. Yang pertama adalah media deck, itu untuk perkenalan buat kalian. Yang kedua adalah red card. Red card itu isinya adalah produk-produk yang kalian jual, spot-spot yang kalian jual. Contohnya misalnya spot di Instagram, feed, story, atau mungkin segmen kalian kayak kita tadi punya monolog, ya kita bisa jualan monolog, iya kita jualin monolog. Kurasi kita jualin, episode kita jualin. Jadi intinya itu semuanya udah punya harganya masing-masing gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk dapetin harga itu juga kalian harus doing research juga. Yep. Kalau misalnya podcast lain tuh harganya berapa? Yang udah terkenal gitu deh. Yes, gitu. Nah, jadi dari CMIW sih itu aja. Selebihnya kalau misalnya kalian mau tanya-tanya, kalian bisa hit DM kita atau enggak kalian bisa ngubungin gue langsung, ada di grupnya Podcast Populer. Itu bisa langsung tanya-tanya aja. Nanti gue minta maaf banget untuk yang media deck ini, gue belum bisa share dulu karena ini masih kredensial. Jadi kalau misalnya kalian mau tanya-tanya hanya seputar strukturnya gimana, kita very welcome. Gitu. Thank you, Bob. Tes. Thank you Andra, Gracia buat share-nya, mantep banget deh. Yo, thank you. Nah tuh mungkin kalau mau yang udah tanya-tanya lebih spesifik, lebih enak personal kali ya, kalian langsung hubungin Indra dan Gracia gitu, lewat grup juga boleh gitu kan, jadi lebih gampang. Nah ini ada yang mau sharing nggak nih tentang podcastnya, cerita-cerita atau mau nanya-nanya, boleh loh. Indra ya, boleh ya? Oh iya, boleh banget, boleh banget. Gue pengen nih? Kenalan juga sama yang lain sini. Dapat kolaborator nih. Betul. Dirga ada Dirga juga nih. Dir, sharing dong. Ini Dirga yang 50 besar komedi nih, Podsex. Nah, itu tuh. Coba ditonton, ditonton. Kan didengerin. Podsex namanya ya, Dir. Gimana? Coba jelasin dong. Sampai saat ini gimana nih? Ini masih di mute nih. Dir? Udah nih, udah gue nggak mau dia, emang gue udah next ini. Halo. Gue cuma mau nonton. Gue cuma mau nonton doang sebenarnya. Ya, gimana dong? Aduh. Follow lah, follow atau dengerin lah minimal. Oh ya buat ini gue tanya dulu sebelumnya yang ikut nih tergabung dari apa namanya tadi? Sahabat yang di grup WhatsApp. Sahabat Pot-Pop. Oh ya, sahabat Pot-Pop. Podcast populer. Podcast populer, oke. Base-nya pada di mana nih? Indonesia, enggak? Iya, satu Indonesia. Indonesia nasional. Indonesia ya? Gue perkenalan dulu, gue Dirgantara dan gue dari podcast seputar karyawan show, biasa disingkat Podsex. Gue mau nge-share apa? Kayaknya udah kalian share semua deh sebenarnya. Berarti suruh follow aja ya. Indra. Tips 50 besar lah. Tips 50 besar. Komedi yang organik gimana nih? Komedi yang organik gitu kan, banyak yang komedi juga. Mungkin buat teman-teman semua di sini mungkin gue mau nambahin dikit ya. Tadi poin-poinnya Bobby dan Indra sih udah lengkap banget ya sebenarnya. Cuman paling yang pasti ya kalau misalkan di podcast ini kan ya tadi kan bilang nggak bisa ada interaksi ya kalau kita di Spotify segala macam. Nah, interaksi itu sendiri bisa kita pindahin ya salah satunya ke channel sosial media yang kita punya. Kayak contohnya kalau podcast gue itu ada Instagramnya dan disitulah kita ngebangun apa ya bisa dibilang relasi lah sama pendengar-pendengar juga. Ya kita bentuk yang paling simpelnya adalah ngebahas-bahasin komen segala macam dan yang pastinya nyediain konten-konten yang menarik. Cuman kalau gue sih jujur
Bob, lu nggak di ini. Oke. Kalau gue sih jujur di podcast kami kan kebetulan kita berempat ya. Kalau gue nggak sedetail yang tadi di Iden ke Indra sih. Kayak misalnya dia ada monolog, ada apalagi tadi. Nah kalau gue sih nggak kayak gitu. Cuman intinya yang penting konsisten dan persisten aja sih kalau untuk nyediain konten sih. Mantap. Ya, itu benar. Pasti sih gitu. Itu udah yang paling utama sih. Yoi. Ya walaupun sebenarnya podcast gue juga sekarang lagi nggak konsisten sih, orang-orang lagi sibuk. Jadi udah lama juga nggak ngeluarin. Iya udah lama juga nggak ngeluarin. Vakum lah kayak band-band gitu. Vakum dulu. Ini gara-gara pandemi kan susah ya. Kayak kemarin sempat nyoba di Anchor juga, tapi karena berempat jadinya agak ini sih agak ya kualitasnya nggak sebanding. Tergantung wifi ya, tergantung wifi. Iya, cuman kalau gue boleh kasih saran, tadi kan Bobby juga sempat ngasih tahu kalau ada 2 cara yang online ya, yang Anchor sama Discord. Nah, yang Discord itu, kalau gue kemarin juga sempat pakai Discord berempat, tapi kita nge-tag audionya masing-masing pakai device sendiri, jadi multi-track gitu, terpisah gitu. Jadi untuk ngesinkroninnya ya paling nge-clap aja, yang penting kualitasnya terjaga kan. Itu aja deh, Bob. Oke. Ini yang lain ada yang mau sharing nggak nih podcast kekicauan? Coba, tadi gue udah X-in buat unmute nih, biar ngobrol nih. Dengerin juga podcast ya. Halo, podcast kekicauan nih, udah mau ngobrol nih. Halo. Salam kenal dulu ya dari podcast kekicauan. Ya mungkin masih baru sih, masih newbie lah. Dibanding yang di sini kan kayaknya sudah lama semua. Enggak, Mas. Bisa aja. Kita baru 2 bulan loh. 2 bulan. Nomor rekening boleh, nomor rekening. Mas siapa namanya? Mas Reza. Oh, oke, Mas Reza. Gimana nih podcastnya tentang apa nih? Coba cerita dikit dong. Siapa tahu ada yang mau denger kan? Ya podcastnya ya cuman pertama awal bikin sih iseng-iseng aja sih. Kan kondisi juga lagi disuruh di rumah saja, daripada gabut juga bikin ya podcast gitulah sama temen, ada 1 partner. Tapi ya cuman bikinnya ya asal-asal aja. Tadi kan kayak presentasinya Mas Indra tadi kalau nggak salah ya, itu kan kayak butuh branding dulu gitu ya. Kan kalau aku kan ya asal-asal aja. Cuman mau tanya sih, itu kalau mau bikin podcast itu lebih baik branding dulu apa berjalan sama membranding? Berarti sih baiknya bikin branding dulu ya. Gini, sebenarnya sih kalau untuk identity ya pasti dibikin dulu ya. Maksudnya identity itu adalah logo, terus juga warna gitu. Nah, sisanya sebenarnya itu bisa ngikutin. Kalau kayak contohnya gini, persona. Kayak gue sama Grace ini sebenarnya kalau create persona itu kita nggak tahu awalnya gimana, along the way gitu. Jadi sambil jalan akhirnya nemuin, oh Grace tuh lebih fun ternyata, lebih intelek, sedangkan gue tuh lebih warm dan lebih trustworthy gitu. Jadi nyesuaiin aja Mas. Tapi konteksnya dari brand itu sebenarnya bukan ngabisin duit. Branding itu sebenarnya bukan ngabisin duit, tapi bagaimana kita bisa memberikan identitas sejatinya kita dengan cara konsisten gitu. Jadi kalau misalnya kita mau misalnya nih ya komedi, ya udah komedi terus, horor terus gaya pembahasannya pun juga sama, terus udah gitu warna pun juga sama, terus nah kalau kalian nanti bisa suatu saat kalian berubah identity, nah itu bisa lebih repot lagi. Harganya pun juga pasti lebih mahal. Maksudnya harga di sini adalah bisa kalian waktu, korban uang, korban usaha juga, tenaga gitu. Jadi kalau bisa ya udah keep konsis aja gitu. Kalau misalnya mau berubah-berubah ya berubah warnanya, berubah tema segala macam. Tapi jadi kayak bikin logo yang lebih relatable lah. Gitu. Tapi ya balik lagi key value-nya, core value-nya itu yang harus sama dari awal sampai akhir. Itu aja sih sebetulnya. Gitu. Oh iya. Oke. Makasih Mas, Mbak. Sama-sama, makasih Mas. Sama-sama. Siapa lagi yang mau share nih? Nisa coba. Nisa, Nirmanita yang tadi aku belum sapa nih. Siapa? Ini udah dias-asin supaya ngobrol nih. Boleh yang mau ngobrol lagi. Siapa nih? Kita tinggal 5 menitan mungkin ya. Jadi ada yang mau sharing-sharing, siapa tahu bisa didengar atau dibantuin gitu. Maura dari mana? Oh, Nirmanita dulu, Nirmanita. Lagi connecting audionya. Halo. Halo, ini siapa nih? Nisa apa siapa nih? Hai. Oh iya, Syafira.
Oh, Syafira Nisa. Oke. Silakan. Ya. Ini sih Kak, aku baru join jadi sebenarnya tadi nggak gitu dengerin setengahnya. Jadi paling pingin ini aja sih, kayak pengen nanya. Kan aku selama ini baru bikin podcast namanya Ocehan Vira gitu kan Kak. Nah itu tuh kayak sebenarnya lebih ke self development gitu, lebih ke kayak apa ya, keresahan anak yang kayak baru masuk early 20s gitu loh Kak. Nah terus aku sebenarnya iya kurang lebih gitu. Nah terus habis itu sebenarnya aku sejauh ini belum punya account Instagramnya sendiri sih Kak. Aku promote-nya itu ke teman-teman deket aku, ke Instagram personal aku gitu. Nah, tapi kalau menurut Kakak sendiri nih, apakah aku stay di Instagram privasi aku atau mending bikin akun sendiri gitu ya Kak? Karena engagement-nya sebenarnya ya kayak apa ya, itu-itu aja juga gitu sih selama ini gitu. Oke. Thank you. Silakan Andra, jawab dulu atau Gracia, silakan nanti aku nambahin. Dari gue ya, kalau dari gue sih gini. Yang pertama adalah ini podcastnya berdua apa sendiri? Sendiri Kak. Oh sendiri ya. Oke, kalau sendiri ya berarti kamu Syafira tuh bisa juga gitu bahwa membranding personal branding si Syafira sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau Syafira mau pakai konten Instagramnya Syafira ya berarti Syafira juga udah harus siap nih untuk membranding Syafira sebagai podcaster. Sebagai podcaster atau sebagai host gitu. Apa yang mau dibentuk sama publik untuk dilihat. Memang challenge-nya adalah ketika Syafira itu harus didengarkan sama orang di luar dari circle-nya Syafira. Itu di challenge-nya. Nah, udah siap nggak Syafira jadi as a business profile di Instagram, terus mesti promotin diri sendiri pribadi, itu ke ya publik, itu balik lagi sebenarnya. Jadi banyak sebenarnya. Jadi konteksnya sebenarnya ini mirip aja kayak politician lah. Politician kan pasti membranding dirinya sendiri kan. Ketika mungkin kayak contohnya misalnya kayak Dewi Persik dulu udah pengen jadi gubernur gitu. Akhirnya dia buat personal branding tuh. Jadi lebih sopan ngomongnya, lebih apa segala macam. Nah, Syafira udah siap belum untuk kayak gitu, misalnya kayak berubah untuk menjadi sebuah produk, terus juga akhirnya harus mempromosikan ke publik gitu sih. Jadi balik lagi keputusannya dari kamu gitu. Oke. Enggak, soalnya kayak kalau aku personal sih kayak iya sih mungkin belum siap itunya sih Kak, karena kan emang aku juga orangnya kebetulan emang jurusan aku itu beda jauh sih sama podcast aku. Cuma emang aku punya interest di bidang apa ya, self development gitu loh. Cuma aku kuliahnya sebenarnya medis gitu kan Kak. Gak masalah sih sebenarnya. Kita itu sebetulnya kenapa bilangnya ke Miwe juga biar kita open dengan kritik yang lain karena kita nggak sepinter itu gitu. Udah ngerti. Iya. Kayak gitu. Kalau enggak lu tetap ini aja lu pengen bikin biar nanti jadi hal yang berbeda. Maksudnya nanti kan kedepannya nggak tahu nanti lu bakal jadi apa. Bener. Mungkin ya lu bikin satu akun Instagram lagi aja. Saran gue sih bikin satu produk yaitu Instagram baru. Cuman lu sering promote aja, jadinya dari circle lu dulu at least itu udah follow. Terus nanti baru udah coba cari channel lain. Circle lain yang bisa vlog-vlogin kayak strateginya si Bobby tuh kan dia collab terus sama orang luar kan, dia ngejar buat circle orang-orang luar itu juga gitu. Jadi bisa promote sih. Itu lebih lebih oke sih menurut gue. Iya. Oke. Betul. Berarti better akun sendiri, bikin akun lagi gitu ya Kak ya? Ya. Oke. Sebagai tambahan aja nih buat Syafira, orang-orang zaman sekarang tuh suka pansos Syafira, jadi nggak usah takut dan pede-pede aja buat ngajak-ngajak collab, DM, yang penting sopan, mau temen atau yang nggak dikenal gitu. Jadi seru lah ngobrol-ngobrol santai kan, jadi ngemasnya itu menarik dan santai, jangan terlalu serius, biar orang mau ikutan. Oke. Kak ini nanti akan ada save-nya, di-save gitu nggak Kak recording-nya mungkin? Atau iya, ini nih di-record rekam, nanti aku kasih potongan-potongan di Instagram-nya Talkative sama Cimiu mungkin ya, nanti aku kirim filenya biar nanti dikasih materi-materinya. Dipantengin, di-follow lah, yang penting Instagram kita berdua nih, biar tahu. Oke, thank you so much Kak. Nanti aku follow podcast-nya Kakak juga. Terima kasih. Satu lagi nih ada yang mau share nggak? Nirmanita, Henda, Rai?
Nggak ada yang mau? Ini udah di ask to unmute semua. Nisa, boleh Nisa? Do you hear me tadi tentang apa? Kalau tidak ada nggak apa-apa. Kita udahan aja. Nggak ada nih, bener ya? Nggak ada yang mau... Oh, nggak bisa ngomong mikrofonnya. Oh, Nisa. Oke, Nisa. Halo, Kak. Iya. Perkenalin. Perkenalin, nama aku Nisa dari podcast Do You Hear Me. Sebenarnya Do You Hear Me itu juga baru sih, karena kan Do You Hear Me itu dibentuk dari aku sama temanku berdua. Itu awalnya. Ya. Suaranya hilang ya? Halo? Dari ini kita apa? Dari kuliah kita gitu kan. Dan berhubung lagi pandemi, jadi kita bikin podcast yang namanya Do You Hear Me ini. Nah, untuk podcastnya sendiri itu sebenarnya kita segmentasinya ke horor sama ke misteri. Dan di-uploadnya itu ke YouTube, Kak. Nah, aku mau nanya nih, kita kan punya kita kan punya satu konten lagi, kayak konten-konten kayak monolog atau kayak curhat-curhat biasa kayak gitu. Dan itu kita masukin di Anchor sama Spotify. Nah, menurut kakak-kakak semua, kira-kira kita harus tetap sama branding kita sebagai konten horor dan misteri atau kita boleh nyoba konten lain di Spotify dan Anchor gitu. Karena kalau misalnya untuk horor itu kalau misalnya kita itu dikhususkan untuk YouTube gitu, Kak. Kira-kira gimana ya, Kak? Terima kasih. Monggo Indra dulu, Gracia silakan. Ya, dari awal berarti masih dari genre. Namanya apa ya? Nama ininya? Nama podcastnya? Nama podcastnya DHM Do You Hear Me. Oh, oke. Itu kalau misalkan logo udah dibikin belum sih? Udah, Kak. Oh, udah. Dan itu gayanya udah horor-horor gitu? Enggak sih, kalau gayanya itu kayak general aja. Bukan, jadi kayak masih kayak secara general. Oh, masih bisa sebetulnya sih. Kalau misalnya mau, jadi kayak genre gitu. Jadi bisa horor, bisa slice of life, bisa apa gitu. Kita pun juga ada kepikiran kayak gitu. Maksudnya brand yang kita pilih dari awal, core value-nya emang yang kalau bisa semuanya bisa kita bahas gitu. Mungkin bisa approach ke arah situ aja. Jadi sebenarnya gini, masalah bisa mau dimasukin ke konten monolog, konten curhat dan lain dimasukin ke podcast itu sebenarnya balik ke kamu lagi sih sebenarnya. Mau dimasukin gimana? Apakah di Spotify ini mau lebih spesifik untuk ke arah horor aja atau mau dicampur? Karena kalau misalnya dari CMI gue sendiri, konten monolog, konten-konten kurasi dan lain-lain itu sebenarnya ya cuman ada di sosial media. Tujuannya adalah untuk ningkatin engagement dari kita ke kolaborator atau pendengar sebenarnya. Tujuannya balik lagi tujuannya. Kalau misalnya tujuannya dari si Do You Hear Me ini adalah untuk engagement, saran dari kami sih mendingan ya udah keep ada di depan aja gitu, maksudnya di Instagram atau sosial media. Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya konten yang lebih spesifik, yang lebih serius, ini kan core dari konten kamu kan, yang horor ini ya, lebih baik mendingan ada di Spotify gitu, dipisah. Menurutku sih gitu. Betul. Gitu. Oke. Ya, lagi pula Nisa kalau dari segi nama kamu juga udah general sih. Jadi mau dimasukin apa aja bisa gitu kan. Ya. Karena pada basicnya Do You Hear Me, ya udah konten mau monolog, mau horor nggak masalah. Yang penting itu dia cover artnya itu untuk cover art untuk tiap segmennya beda-beda. Itu kan namanya segmen tuh kan. Jadi dibeda-bedain, ada identitas caption dan desainnya itu. Mau nanya lagi kan nih? Makasih, Kak. Oke. Enggak sih. Udah, oke. Thank you ya Nisa ya. Nanti coba dengerin.
Oke, berarti ini udah sejam lebih nih. Thank you nih buat Indra, Gracia, Dirga, Rai, Nisa, Marcelina, yang lainnya juga nih yang nggak bisa disebutin satu-satu. Thank you buat sharing-sharingnya kan. Semoga nanti kita bisa sharing-sharing lagi lah di webinar-webinar berikutnya. Oke, mantap. Siap Om. Thank you. Ya. Thank you semuanya ya. Thank you. Bye-bye. Bye.